Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Musyafa dengan NIM 22507334051. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila, lalu sejarah singkat tentang pembentukan dan perumusan Pancasila. Lalu selanjutnya juga ada implementasi Pancasila dalam penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya juga ada bagaimana Pancasila menjadi landasan bagi toleransi dan persatuan di tengah keberagaman, serta arti Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, pengenalan Pancasila. Pancasila merupakan falsafah atau ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila secara harfiah diartikan sebagai 5 prinsip dasar yang menjadi landasan atau fondasi negara Indonesia. Makna dari Pancasila meliputi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia percaya dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan sikap beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan rakyat. Sila keempat menggarisbawahi prinsip demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta pentingnya menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan perlu mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan dalam segala aspek kehidupan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kemakmuran dan kesejahteraan secara adil. Lalu, sejarah singkat tentang pembentukan dan perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam menghadapi situasi politik dan perjuangan kemerdekaan yang semakin intens, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. BPUPKI bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang akan menjadi landasan kemerdekaan. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan Sidang Pemuda di Jakarta yang kemudian dikenal sebagai Sidang Pemuda II. Dalam sidang ini, tokoh-tokoh terkemuka seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara menyampaikan pemikiran tentang dasar negara yang akan dibentuk. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang berlandaskan 5 sila, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sila-sila Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno adalah ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkan naskah dasar negara yang berisi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian Pancasila resmi dijadikan dasar negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terjadi selama periode ini mencerminkan semangat persatuan dan kesepakatan antar berbagai tokoh dan elemen masyarakat Indonesia dalam menyusun landasan negara yang kokoh dan universal. Pancasila kemudian diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi panduan dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara Indonesia hingga saat ini. Implementasi Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan suatu upaya untuk menciptakan kehidupan yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial di Indonesia.
Berikut adalah contoh penerapan nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah dan masyarakat menghormati keragaman agama dan keyakinan serta memastikan kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah dan masyarakat memastikan hak asasi manusia dan bermartabat setiap individu dihormati dan dilindungi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sistem demokrasi di Indonesia mengutamakan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme pemilihan umum dan perwakilan. Masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan negara melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan distribusi kekayaan guna mewujudkan keadilan sosial. Masyarakat bersatu untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui berbagai program bantuan dan pengentasan kemiskinan. Lalu, bagaimana Pancasila menjadi landasan bagi toleransi dan persatuan di tengah keberagaman? Pancasila menjadi landasan bagi toleransi dan persatuan di tengah keberagaman karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong dan menghargai keberagaman. Sebagai bagian integral dari identitas bangsa Indonesia, berikut adalah beberapa cara di mana Pancasila mendukung toleransi dan persatuan di tengah keberagaman. Untuk pada sila pertama, nilai ini mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, namun memberikan kebebasan beragama bagi setiap warga Indonesia untuk menjalankan keyakinan dan ibadah sesuai agama masing-masing. Pada sila kedua, nilai ini menegaskan perlunya menghormati martabat manusia dan mendorong sikap adil dalam berinteraksi antar individu, tanpa memandang perbedaan latar belakang, budaya, atau agama. Lalu pada sila ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Pada sila keempat, nilai ini mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme demokrasi. Sistem demokrasi yang diterapkan berdasarkan Pancasila memberikan ruang bagi representasi berbagai kelompok budaya dan suku dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga menciptakan keadilan dan persatuan. Lalu yang kelima, nilai keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dan membagi sumber daya dan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial membantu menciptakan persatuan di tengah keberagaman dengan memastikan setiap individu dan kelompok mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Lalu, arti Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Dasar negara yaitu suatu dasar untuk mengatur penyelenggara negara. Jika tidak ada dasar negara di dalam sebuah negara, berarti negara tersebut tak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sehingga tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan mempermudahkan timbulkan kekacauan. Dasar negara sebagai peraturan hidup negara mengandung berbagai cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara. Makna dari Pancasila sebagai dasar negara ada dua makna, yaitu sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan cita-cita bangsa, serta Pancasila bermakna sebagai nilai integratif negara. Berikut ada penjelasannya, yaitu pertama, sebagai cita-cita negara. Cita-cita negara dalam ideologi Pancasila bermakna bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Lebih umumnya diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Yang kedua, sebagai nilai integritas bangsa dan negara. Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia sebagai nilai integritas bangsa dan negara. Negara Indonesia sendiri terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda-beda tanpa adanya sarana dalam menyatukan perbedaan itu. Persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Itulah makna dari Pancasila yang sebagai ideologi negara dalam memegang peran yang terpenting untuk persatuan dan kesatuan
yaitu menjadi pemecah konflik atau penyentara dalam kesenjangan berbangsa. Demikian penjelasan dari saya tentang Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.